Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum itu mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak berangkat. Untuk memastikannya, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ajeng, Aji, Anissa, Dewi, Fala, Rudi, Zaki, ya sudah hadir semua ya. Sebelum memasuki pada inti pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah berkunjung ke museum? Hampir semuanya sudah pernah ya berkunjung ke museum. Apa yang kalian ketahui tentang museum? Ya, benar sekali. Museum adalah tempat untuk meletakkan benda-benda bersejarah. Lalu, apa kaitannya museum dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada, yaitu hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita sejarah. Di antara kalian, ada yang sudah tahu apa itu teks cerita sejarah? Belum baca materi ya? Oke, kalau begitu mari kita belajar bersama tentang teks cerita sejarah pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Nanti silakan kalian membentuk kelompok masing-masing 4 anak. Jadi nanti setiap kelompok Ibu akan memberikan ini sebagai nama kelompok kalian. Kemudian masing-masing anak akan memiliki nomor. Karena kalian satu kelompoknya 4 anak, jadi ini nomornya ada 4. Nanti masing-masing kalian punya nomornya ya. Nah, setelah itu Ibu juga akan memberikan ini. Ini adalah contoh dari teks cerita sejarah. Nanti kalian bisa membaca contohnya ini, kemudian kalian melakukan tugas yang akan Ibu berikan nanti. Sebelum itu, silakan kalian membentuk kelompok. Sudah dapat kelompok semua? Sudah, ya baik. Kalau begitu Ibu bagi ini ya. Kamu kelompok 1, kamu kelompok 2, kamu kelompok 3. Ya. Sudah dapat semua? Baik. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks cerita sejarah sebelum kalian melakukan kerja kelompok. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi tentang teks cerita sejarah, Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa mampu memahami informasi penting dalam teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami struktur dari teks cerita sejarah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Kemudian yang keempat, siswa mampu menuliskan kembali nilai-nilai dalam teks cerita sejarah ke dalam bentuk teks eksplanasi. Materi yang pertama bisa kalian lihat di slide PowerPoint, yaitu mengenai pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan dan menjelaskan fakta dan kejadian di masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu kejadian yang bernilai sejarah. Atau definisi lain dari teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan berdasarkan catatan-catatan masa lalu yang kemudian ditambahi dengan bukti-bukti yang ditemukan pada saat ini dan menjadi teks kenyataan sejarah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah yaitu dituliskan secara kronologis atau urut sesuai dengan kejadian awal sampai akhir. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ceritanya merupakan bentuk cerita ulang atau yang biasa kita kenal dengan teks recount. Ya,
Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang menunjukkan waktu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu isinya berupa fakta, karena sejarah isinya harus berupa fakta, bukan berupa opini dari penulis saja. Materi yang selanjutnya yaitu tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur dari teks cerita sejarah ini ada 3. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua insiden atau urutan kejadian, dan yang ketiga merupakan reorientasi. Orientasi ini biasanya berisi tentang gambaran umum dari cerita sejarah itu seperti apa untuk membuka teks cerita sejarah tersebut. Kemudian struktur yang kedua insiden atau urutan kejadian. Nah, di sini dituliskan urutan kejadian mulai dari awal hingga akhir terjadinya sejarah tersebut. Kemudian reorientasi itu berisi tentang pendapat dari penulis mengenai teks cerita sejarah yang telah diulas pada bagian insiden atau urutan kejadian. Nah, sampai di sini dulu materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian sesuai kelompok membaca teks cerita sejarah yang sudah Ibu bagikan tadi, lalu kalian analisis struktur dan informasi penting yang terdapat dalam teks cerita sejarah tersebut. Nanti kalian secara bergantian tiap kelompok itu mempresentasikan di depan kelas. Nah, ini cara presentasinya yang berbeda karena kalian masing-masing kan sudah mendapatkan nomor, ya kan? Jadi nanti Ibu akan menunjuk satu kelompok dan hanya satu orang yang bernomor saja yang menjadi perwakilan kelompok tersebut. Misalnya, Ibu meminta yang presentasi pertama adalah kelompok 2, nomor kepala 4. Nah, berarti siapa? Zaki ya. Zaki yang bernomor kepala 4 nanti yang mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan kelompok di depan kelas. Nah, nanti tugas kelompok lain yang tidak presentasi itu memberikan tanggapan dan penilaian terhadap apa yang dipresentasikan kelompok yang sedang maju. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, silakan Ibu beri waktu 20 menit cukup untuk mengerjakan, untuk membaca dan mengerjakan cukup ya. Ibu beri waktu 20 menit, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, semua kelompok sudah presentasi dan kelompok yang lainnya juga sudah menanggapi. Tepuk tangan buat kalian semua sudah selesai mengerjakan tugas yang pertama. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Bisa kalian lihat di slide PowerPoint. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah itu ada 5. Yang pertama yaitu nilai budaya, kemudian nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan juga nilai estetis. Nilai budaya merupakan nilai yang memberikan arti lebih tentang peradaban atau budaya masyarakat. Kemudian nilai moral merupakan nilai yang memberikan pelajaran tentang akhlak atau budi pekerti. Kemudian nilai sosial merupakan nilai yang memberikan atau yang berkaitan dengan hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain atau antar individu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Kemudian nilai budaya nilai agama yaitu nilai yang berkaitan dengan keagamaan, dan yang terakhir yaitu nilai estetis yaitu nilai yang berkaitan dengan bagaimana cara pengarang tersebut menggambarkan atau menuliskan sebuah teks tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu menulis kembali nilai dalam teks cerita sejarah ke dalam teks eksplanasi.
kalian sudah pernah kan mempelajari teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang proses suatu terjadinya fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya, dan penggambaran atau pengembangan pola pikir dalam teks eksplanasi ini bisa secara kronologis dan juga kausalitas. Nah, struktur dari teks eksplanasi sendiri yaitu yang pertama merupakan penjelasan umum atau pembukaannya, ya, itu merupakan penjelasan umum. Kemudian yang kedua merupakan deretan kejadian atau urutan peristiwanya, dan yang ketiga merupakan interpretasi atau penutup. Nah, jadi secara struktur itu teks eksplanasi dan juga teks cerita sejarah itu hampir sama ya. Kemudian pola pengembangannya juga hampir sama, karena teks cerita sejarah itu pola pengembangannya secara kronologis, dan teks eksplanasi pola pengembangannya itu bisa secara kronologis ataupun kausalitas. Nah, jadi tugas kalian selanjutnya di lembar kerja yang masih tersediakan, nah itu silakan kalian tuliskan kembali, kalian mencari dulu nilai-nilai dalam teks cerita sejarah yang sudah ibu bagikan tadi. Silakan kalian analisis lagi nilai-nilainya, kemudian setelah itu kalian tuliskan nilai-nilai tersebut ke dalam teks eksplanasi. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kalian mengerjakan tugas yang kedua? Jika tidak ada, ibu beri waktu 20 menit cukup untuk menganalisis dan juga menuliskan kembali nilai-nilainya. Cukup ya. Nah, silakan kalian kerjakan, nanti hasilnya dikumpulkan pada akhir pembelajaran. Baik, waktunya untuk mengerjakan sudah habis, dan ini semua kelompok sudah mengumpulkan ya hasil kerjaan yang tugas kedua. Baik, ini nanti akan ibu koreksi dan hasilnya akan ibu kembalikan pada kalian di pertemuan selanjutnya. Jadi apa hasil yang sudah kita peroleh dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama tadi apa? Kita mempelajari tentang apa? Ya, pengertian dari teks cerita sejarah. Apa tadi pengertian dari teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang fakta atau kejadian di masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Ya, betul sekali. Kemudian ciri-ciri dari teks cerita sejarah apa saja tadi? Yang pertama, dituliskan secara kronologis. Bentuknya merupakan bentuk teks cerita ulang atau teks recount. Kemudian banyak menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang menunjukkan waktu. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya, isinya merupakan fakta. Ya, benar sekali. Kemudian yang selanjutnya itu tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah tadi ada 3. Yang pertama apa? Orientasi. Kemudian yang kedua, insiden atau urutan kejadian. Kemudian yang ketiga yaitu reorientasi yang berisi tentang pendapat dari penulis. Ya, benar. Kemudian yang baru saja ini yang dijadikan tugas kedua yaitu tentang nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah ada 5. Yang pertama apa? Nilai budaya. Kemudian nilai moral atau nilai etik. Kemudian nilai sosial, nilai agama, dan nilai estetis. Ya, benar sekali. Dan yang terakhir
menuliskan kembali nilai-nilai tersebut ke dalam teks eksplanasi. Jadi cukup, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak ada yang ingin ditanyakan. Sudah paham semua? Kalau begitu silahkan nanti kalian mempelajari masih berkaitan tentang teks cerita sejarah yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai kebahasaan dari teks cerita sejarah. Silahkan nanti di rumah dibaca-baca dulu ya materinya, biar besok kita lebih cepat dalam proses pembelajarannya ya. Ibu cukupkan karena waktunya juga sudah habis. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Tugas-tugasnya tadi juga sudah diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.